Shalom, selamat pagi, damai sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita dibekali dengan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Untuk jelasnya saudara-saudara, saya akan membaca ayat 16 dan 17. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut aturan manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara, menilai dan mengukur seseorang itu dengan ukuran manusia sering salah, sering tidak benar. Bahkan Paulus mengaku di dalam surat ini, dia pernah menilai Kristus dengan ukuran manusia, salah. Dan dia mengaku bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan. Dan Tuhan memperbaharui, sehingga jika Tuhan memperbaharui, tidak ada lagi hal-hal di dalam hidup kita, di dalam hidup Rasul Paulus untuk menilai seseorang itu dari ukuran manusia, karena semua sudah diperbarui oleh Tuhan. Jika Tuhan telah membuat kita hidup dalam kehidupan baharu, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Mari kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu adalah menyertai semua umatnya, semua orang yang dikasihi. Maka untuk menilai seseorang itu jangan kita nilai dari ukuran kemanusiaan kita. Misalnya, ada seseorang yang begitu tidak rajin ke gereja, lalu kita katakan, oh ini orang-orang jahat ini, dia tidak pernah ke gereja. Mari kita ajak mereka, jangan kita ukur dan itu merupakan suatu kejahatan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan kita dalam firman ini, semuanya ini adalah dari Allah. Jika kita mengetahui sesuatu itu adalah hal yang kurang, Tuhanlah yang mengajarkan kepada kita bahwa itu adalah hal yang kurang. Maka tugas kita untuk memperbaiki hal yang kurang tersebut. Jika ada kelemahan seseorang, ada kelemahan daripada teman kita, kita ketahui itu adalah kelemahannya, maka Tuhan akan membimbing kita untuk memperbaiki kelemahannya. Bukan untuk mempersalahkan, bukan untuk menuduh mereka lebih kecil dan lebih rendah daripada kita. Tidak ada hak kepada seorang pun yang sudah hidup di dalam Kristus untuk menganggap sesamanya itu lebih kecil dan lebih rendah daripada dirinya. Nah, dalam hidup pembaharuan, karena Tuhan telah memperbaharui hidup kita, maka mari kita hidup karena Tuhan juga adalah menganggap dan menyatakan bahwa kita itu sama di hadapannya, sama-sama orang berdosa. Oleh karena itu, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita, semuanya itu adalah daripada Allah. Segala kebaikan, segala berkat, segala apa yang membuat kita bersukacita, itu adalah semuanya daripada Allah. Dan di atas daripada segalanya itu, bahwa kita telah diperdamaikan dengan Tuhan Allah. Oleh siapa? Bukan oleh inisiatif kita, tidak. Tetapi oleh Allah sendiri dengan perantaraan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu marilah kita berdamai di dalam hidup kita. Berdamai terhadap Allah, berdamai terhadap sesama. Bukan mengukur mereka dan merendahkan mereka, tetapi berdamai terhadap semua. Karena Tuhan telah mendamaikan kita. Maka damai sejahtera daripada Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah senantiasa memelihara hati dan pikiran kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pendamaian
yang Tuhan telah sampaikan dan berikan kepada kami, sehingga hati dan jiwa kami pun penuh kedamaian sepanjang hari ini untuk melakukan segala tugas dan kegiatan kami. Sebab hidup damai itu adalah hidup yang penuh dengan sukacita, tetapi kami tidak akan mungkin mampu melakukan perdamaian itu jika Tuhan tidak menyertai kami. Oleh karena itu, pendamaian yang Tuhan telah berikan kepada kami, biarlah juga kami mampu dan mau berdamai terhadap sesama kami. Oleh karena itu, kuatkan kami dan berikan kepada kami hati yang terang dan hati yang tulus ikhlas, karena telah menerima pendamaian-Mu, untuk kami sesama dapat penuh dengan kehidupan di dalam damai sejahtera. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin.